Merasa dihianati. Inilah pemicu AKBP Dalizon bongkar perkara setoran. Update cerita Kapolres setoran 500 juta per bulan pada pimpinan. AKBP Dalizon seorang terdakwa kasus suap yang pernah menjabat sebagai Panit Dirkrimsus Polda Sumsel dan Kapolres di Oku Timur, Sumatera Selatan bernyanyi tentang besaran setoran yang harus dia beri tiap bulan pada pimpinannya. Angkanya fantastis, dari 300 hingga 500 juta tiap bulan pada tanggal 5. Jika terlambat menyetor, dia mengaku ditagih. Pengakuan itu AKBP Dalizon sampaikan saat memberi keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim atas kasus dugaan penerimaan fee dalam proyek Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun anggaran 2019 yang menjeratnya saat ini. Kasus ini juga berhubungan dengan mantan Bupati Muba, Dodi Reza Alek Nurdin. 2 bulan pertama saya masih wajib setor 300 juta ke Pak Dir. Bulan-bulan setelahnya saya setor 500 juta sampai jadi Kapolres. Itu jatuh temponya setiap tanggal 5. Ujar AKBP Dalizon di persidangan Rabu 7 September 2022 lalu. Hakim lalu bertanya dari mana uang dengan nominal besar tersebut. Saya juga lupa yang mulia, uangnya dari mana. Tapi yang jelas ada juga dari hasil pendampingan. Bayarnya juga sering macet. Buktinya itu dapat WA ditagih. Jelasnya. Pihak AKBP Dalizon semula tak mau membongkar ini semua. Namun merasa dihianati membuatnya akhirnya membongkar semua ini. Sementara itu sampai pada persidangan 7 September 2022, atasan Dalizon yang disebutkan yakni Kombes Pol Anton Setiawan yang saat itu menjabat Direktur di Ditkrimsus Polda Sumsel tak pernah dihadirkan dalam persidangan. Hanya BAP-nya saja dibacakan di sidang. Dalam kesempatan ini, AKBP Dalizon juga mengungkapkan alasannya yang ingin membuka kasus secara gamblang. AKBP Dalizon mengaku sangat kecewa atas sikap atasan maupun anak buahnya. AKBP Dalizon berkata, saat itu ada 3 anak buahnya yang ikut diperiksa di Paminal Mabes Polri, yakni 3 kanit di Ditreskrimsus Polda Sumsel bernama Pitoy, Salupen, dan Haryadi yang memohon kepadanya untuk dilindungi. Mereka minta tolong, komandan tolong, kasihan anak kami, anak istri kami. Tolonglah komandan, kalau komandan menolong kami sama saja dengan menolong 100 orang meliputi keluarga kami, ujarnya. AKBP Dalizon lalu menambahkan, kenapa saya berubah pikiran untuk membuka semuanya? Karena saya tahu Pak Direktur menjelek-jelekkan saya di belakang. Anggota juga mengkhianati saya. Mereka tidak memenuhi janji untuk mengganti uang yang saya gunakan untuk menutupi yang mereka terima, kata AKBP Dalizon. Mendengar pernyataan tersebut, hakim lalu menyinggung apakah AKBP Dalizon masih sayang pada bawahannya. Tidak lagi Pak Hakim, jawabnya singkat. Kombes Anton sendiri dalam BAP-nya membantah terlibat dalam perkara suap ini. Begitu juga anak buah Dalizon. Tidak ada perintah dari saya menghentikan proses penyidikan termasuk pengamanan proyek Dinas PUPR. Saya juga tidak pernah menerima uang, benda, atau hadiah apapun terkait proses penghentian perkara di Kabupaten Muba. Begitu isi BAP Kombes Anton Setiawan yang dibacakan di persidangan sebelumnya.